Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Putri Kalase dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Al-Sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadits, sunnah, kabar, dan atsar. Yang pertama ada pengertian hadits menurut bahasa. Hadis menurut bahasa etimologi berarti kabar, jadid, dan qarib. Kabar artinya berita, jadid artinya baru, lawan dari qadim yang berarti lama, qarib berarti dekat atau belum lama terjadi. Di samping pengertian tersebut, Azmi mendefinisikan bahwa kata hadis, Arab al-hadis atau Arab al-hadis secara etimologi atau lugawiyah berarti komunikasi atau kisah percakapan, religius atau sekular, histori atau kontemporer. Yang kedua ada pengertian hadis menurut istilah. Secara istilah, para ulama, baik muhaditsin, fuqaha ataupun ulama usul, merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing. Yang kedua ada pengertian sunnah. Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui baik terpuji atau tercela. Sedangkan pengertian sunnah menurut istilah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib, segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Yang ketiga, pengertian kabar. Secara bahasa, kabar artinya warta. Kabar atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan kabar menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama lain mengatakan kabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada kabar, sehingga setiap hadis dapat dikatakan kabar, tetapi tidak setiap kabar dikatakan hadis. Yang keempat ada pengertian atsar. Pengertian atsar secara etimologis. Atsar dari segi bahasa artinya bekas, sesuatu atau sisa dari sesuatu, dan berarti pula mukilan yang dinukilkan. Karena doa yang dinukilkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan dan persamaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dari keempat pengertian hadis, sunnah, kabar, dan atsar, terdapat kesamaan dan perbedaan makna menurut istilah masing-masing. Keempatnya memiliki kesamaan maksud, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Dan hadis dapat juga disebut dengan sunnah, kabar, dan atsar. Oleh karena itu, hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahih, kabar sahih, atau atsar sahih. Dan ada juga yang kedua yang dijelaskan contoh-contoh hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Contoh hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Karena itu, pahala bagi semua amal seseorang itu sesuai dengan niatnya. Contoh sunnah, berpegang teguh kamu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin yang menunjukkan sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada juga bentuk-bentuk hadis. Yang pertama hadis qauli.
Hadits qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang membuat berbagai maksud syara, peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, atau lainnya. Yang kedua, hadits fi'il. Hadits fi'li. Hadits fi'li adalah hadits yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Contoh hadits ada hadis salat, puasa, haji, dan lain-lain. Hadis yang termasuk kategori ini diantaranya adalah hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata kana atau yakunu atau ra'aitu atau ra'yana. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir ibnu Abdul Allah. Yang ketiga, hadis takrir. Maksud hadis takrir ialah penetapan atau takririyah, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau pengetahuan beliau. Namun beliau diam dan tidak menyenggah dan tidak pula menampakkan persetujuannya atau malahan menyokongnya. Hal semacam ini dianggap sebagai penetapan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau dalam hal ini hanya bersifat pasif atau diam. Yang keempat ada hadits hami. Hadits hami adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi SAW yang belum sempat beliau realisasikan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Hadis kelima ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Contohnya pernyataan Al-Bara ibnu Azib berikut ini. Rasulullah SAW adalah manusia memiliki sebaik-baik rupa dan tubuh. Kondisi fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Dan ada juga beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir atau pensyarat dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah merinci ayat secara global. Yang kedua ada bayan takrir. Bayan at-takrir atau sering juga disebut bayan ta'kid atau penegas hukum, dan bayan al-itsbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Ada juga yang ketiga, bayan tasyrir. Yang dimaksud dengan bayan tasyrir adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala Al-Kitab Al-Karim. Hadis merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan an-nasakh. Secara bahasa, an-nasakh bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, al-tahwil atau memindahkan, atau at-tagyar atau mengubah.
Menurut ulama mutaqaddimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian, dan pengertian tersebut menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan an-nasakh dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Kemudian menurut ulama mutaqaddimin, mengartikan bayan an-nasakh ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.